Tuhan itu setia, belas kasih Tuhan tak pernah berubah. Tak ada alasan untuk menyerah. Hati yang hancur Tuhan pakai. Berikan ku hati seperti Hana yang bertahan di dalam
Tuhan nyata. Berikan ku hati seperti Daud, yang lembut hati di hadapan Tuhan. Tuhan lihat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan besar bagi kita. Tuhan itu setia, belas kasih Tuhan tak pernah berubah. Tak ada alasan untuk menyerah hati yang hancur. Tuhan pakai. Berikan ku hati seperti Hana, yang bertahan di dalam air mata. Tuhan ingat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan nyata. Berikan ku hati seperti Daud, yang remuk hati di hadapan Tuhan. Tuhan lihat,
berdiri bersama-sama. Aku sembah Kau yang terindah, pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau Setiap kami menyembah Maha mulia seumur hidupku. Ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Maha mulia seumur hidupku. Ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku, ku mau menyembah-Mu. seumur hidupku. Seumur hidupku, ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku, menyembah-Mu Tuhan. Yesusku, Biarlah setiap kita yang dapat pengorbanan dari Tuhan, biarlah setiap kita yang Kau ditebus oleh selamatkan Tuhan, hidupku Tuhan. naikkan ucapan syukur, naikkan doa. Kau pulihkan hidupku Tuhan. Kau pulihkan setiap kami, Dengan darah-Mu Tuhan. lawan kami Tuhan. Dengan darah-Mu Tuhan. Kasih setiamu, Haleluya. Yesus. Kau Allah penyembuhku. Tiada yang gantikan Engkau Tuhan. Tiada yang dapat pisahkan kasih-Mu. Oh, Biarlah pagi hari ini Kau yang layak disembah. Kau yang layak disembah. Kasih-Mu besar Tuhan dari kami bersyukur, terlalu kasih-Mu. kami bersyukur. Ajaib perbuatan di dalam hidupku. Jemaat Tuhan, biarlah pagi hari ini kita renungkan kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini. Tidak semua orang mendapatkan kesempatan untuk boleh beribadah. Hari ini kalau kita mendapat kesempatan berkumpul bersama-sama, itu anugerah yang luar biasa. Shikata karalabaralabaya syara. Shikata karalabayaralabaya syara. Naikkan suara, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur. Bersyukur Tuhan. Tidak ada yang menilai diri karena kita orang-orang yang ditebus oleh Tuhan. Bawa persembahan. Satu-satu
Tuhan. Amin. Biar jemaat Tuhan kita buka tangan kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Mari kita buka kedua tangan kita. Kita mau layakkan Dia pagi hari ini. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita yang besar. Oh, haleluya. Sorak-sorak yang paling meriah bagi kita, Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Kami mau nyatakan Engkau Tuhan yang layak kami tinggikan dalam hidup kami. Kau bertata dalam setiap pujian kami Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu di tempat ini Tuhan. Sungguh kami bersyukur karena Engkau Tuhan yang selalu baik dalam kehidupan kami. Apapun musim hidup yang kami akan lewati Tuhan, kami mau nyatakan Engkau Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami mau lebih lagi dengan Engkau Tuhan. Kami mau bersorak, kami mau bertepuk tangan Tuhan bagi nama-Mu. Jemaat Tuhan yang siap bersorak bersuka cita bagi nama Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, kami melihat kasih-Mu Tuhan. Oh, tak pernah berakhir di hidup. Mari angkat jempolmu katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, lagi katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh oh, sungguh amat baik, sungguh amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, kami melihat kasih-Mu Tuhan. Kita kulihat kasih selalu baru di hidupku. Sama-sama katakan pujian ini. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari angkat jempolmu katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya.
Tuhan Yesus baik. Biar jemaat Tuhan saja katakan, Tuhan Yesus baik. Amin. Mari jemaat Tuhan angkat jempolmu, katakan untuk selama. Amin. Lagi, jemaat Tuhan, lebih dahsyat lagi katakan, Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Lagi katakan, Tuhan Yesus sungguh kau baik, teramat baik. Banyak Tuhan Yesus baik dari selama-lamanya, dari untuk selama-lamanya. Katakan sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Serukan, Tuhan Yesus baik. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita yang baik. Haleluya. Jemaat Tuhan boleh lihat samping kiri kanan, katakan Engkau yang terlebih baik dalam hidup kita. Katakan Engkau Tuhan yang terlebih baik. Haleluya. Lebih dahsyat lagi kita mau bersorak bagi nama Tuhan kita. Mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Katakan, kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah benar. Mari sama-sama kita serukan, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Katakan, Dia ada di dalamku, Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan Allah kekuatan. Katakan, Dia penuhi hatiku, Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan. Dia baik bagiku. He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Amen. He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He's so good to you. Bapak Ibu Saudara boleh lihat kiri kanan, katakan, He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Lagi katakan, He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He's so good to you and Jesus, He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me.
He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Dia sungguh baik, teramat baik dalam kehidupan kita. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk diselah kebenaran firman Tuhan. Hanya karena anugerah-Mu Tuhan, kami ada hari ini. Yes, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami hidup karena anugerah-Mu Tuhan. Ku hidup oleh anugerah-Mu, Yang terbaik ku terima dari-Mu. katakan rencana-Mu Tuhan. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan dosa sempurna. Kasih-Mu Tuhan, Memulihkan hidup, kuasa-Mu, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan dosa sempurna. Mari jemaat Tuhan, kita akan puji dari awal. Kami hidup karena anugerah-Mu Tuhan. Hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Amin. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam. Katakan tiada pernah ku meragukan. Tiada pernah ku meragukan Bukti kasih-Mu, bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidup, katakan kuasa-Mu, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagi dan pengorbanan-Mu, pengorbananmu sempurna.
karena anugerah Tuhan. Kalau pagi hari ini kami mendapatkan kesempatan untuk boleh memuji, memuliakan Tuhan, bahkan hanya Tuhan. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang menjadi kekuatan, menjadi pedoman kami di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur di Tuhan karena Kau Allah yang luar biasa bagi kami. Kau berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menjadi selalu berkat buat setiap kami pagi hari ini. Amin. Kau urapi hamba-Mu, Kau pakai hamba-Mu. Dan biarlah Tuhan setiap kata-kata yang keluar boleh memberkati setiap kami yang hadir. Boleh merasakan anugerah Tuhan, boleh merasakan karya Tuhan. Kami boleh dipulihkan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami boleh dikuatkan oleh kebenaran firman Amin. Tuhan. Kami boleh ditegur oleh kebenaran Amin. firman Tuhan. Karena kami mau Tuhan dari hari ke hari hidup kami mempermuliakan Tuhan. Amin. Ini bejana hati kami Tuhan. Kami siap diisi dan urapi hamba-Mu Tuhan. Pakai Tuhan karena dia adalah hamba-Mu yang Kau urapi untuk memuji, memuliakan, menyembah Engkau Tuhan. Bersama-sama dengan orang-orang kudus-Mu di tempat ini. Kami siap, kami buka hati kami untuk diriwayatkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus sama-sama katakan amen. Amin. Oke, sebelum kita duduk, pagi hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Robi Panggara MTH. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah, kita apresiasi beliau. Silakan Pak, saya sambut. Oke. Baik, silakan duduk kembali tim altar. Terima kasih untuk pujian, penyembahan yang luar biasa mengantarkan hati kita, mengangkat hati kita. Bapak Pendeta Isra juga, terima kasih untuk sambutan. Dan semua jemaat Tuhan, saya senang sekali boleh jumpa kembali dengan Bapak Ibu jemaat sekalian dalam ibadah minggu pagi ini. Terima kasih untuk kesempatan boleh diberikan untuk kembali berbagi berkat firman Tuhan hari ini. Dan untuk itu, sebelum kita lebih jauh untuk belajar firman Tuhan, mari kita mohon pimpinan Tuhan lewat doa. Tuhan, kami siap untuk memuliakan Engkau lewat pemberitaan firman ini dan lewat ketaatan kami terhadap firman-Mu. Karenanya Tuhan, kami mohonkan pertolongan Roh Kudus-Mu atas kami untuk dapat memahami firman-Mu dan pada waktu yang sama mengerjakan bagi kami kekuatan peneguhan untuk dapat melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkatilah waktu ini. Berkatilah hamba-Mu, berkatilah setiap umat-Mu. Demi nama Yesus firman yang hidup, kami mohon berkat Tuhan. Yang rindu dengar firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Oke, saya memberikan handout saja, itu bukan PowerPoint yang sebenarnya. Tapi saya senang untuk berbagi handout itu, paling tidak ada ringkasan dari khotbah hari ini bagi Bapak Ibu Saudara. Dan tema yang kita bicarakan pada hari ini adalah Christ as the center of our faith. Kristus sebagai pusat dari iman kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah tema sentral. Tema sentral dari keseluruhan Alkitab. Dan karena itu ini sangat penting untuk kita bicarakan. Saya mengutip lebih awal dengan tema ini dari Galatia pasal 2 ayat 19 sampai 20. Firman Tuhan pada bagian akhir, sebenarnya ini harusnya ayat 20 semuanya, tapi dalam terjemahan kita terpotong di atasnya ada ayat 19 akhir, aku telah disalibkan dengan Kristus. Galatia 2 ayat 19 akhir. Lalu Galatia 2 20, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Kenapa? Karena Paulus katakan aku telah disalibkan dengan Kristus. Karena itu bukan aku lagi yang hidup, melainkan siapa? Kristus yang hidup di dalam aku. Selanjutnya dia bilang apa? Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman. Iman di dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Itulah tema dari pemberitaan pagi ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berapa banyak saudara yang pernah membaca buku yang istilah kita sekarang itu best seller?
buku-buku yang terjual laris dalam waktu yang singkat habis ribuan kopi. Oh, pasti ada banyak yang pernah baca buku best seller. Tetapi buku-buku yang disebut best seller itu punya waktunya, bukan? Di tahun 2000 ada yang best seller, tetapi 2021 dia tidak best seller lagi, buku lain mungkin. Tetapi menarik bahwa dari sederet, bahkan kalau Bapak Ibu, saya hidup di kampus lebih dari 24 tahun. Jadi melihat buku-buku yang banyak itu biasa saja. Tidur dengan buku-buku juga biasa saja. Ya, Bapak Ibu kalau mengalami namanya kuliah, kerjakan tugas-tugas yang mahasiswa di sini tahu gitu ya. Seringkali pinjam buku banyak-banyak di perpustakaan, bukan untuk dibaca tapi jadi teman tidur. Iya kan, paling tidak dibawa pulang, taruh di tempat tidur, berharap dibaca. Tetapi baru halaman ketiga sudah tertidur sampai pagi. Bacanya semalam suntuk. Iya kan. Saudara, tapi yang pernah jadi mahasiswa tahu bagaimana buku-buku itu. Dan karena saya hidup di kampus dalam kurun yang cukup lama, kurun waktu yang cukup lama, maka saya tahu apa artinya buku-buku. Dari buku-buku di mana saya datang dan dia masih putih, sampai ketika sekarang ini kalau masih ada buku-buku itu pasti sudah kuning. Dari kertasnya putih, kalau sekarang memang buku-buku terbaru banyak yang sengaja dicetak dengan kertas yang kuning. Kenapa? Karena katanya bagus untuk mata. Tetapi dulu era berganti, buku-buku banyakkan warna putih, kertasnya warna putih. Tetapi saking lamanya dia jadi kuning, ya kan? Nah, tetapi buku-buku itu punya waktu semuanya. Buku-buku itu kemudian ditinggalkan, apalagi di dalam dunia keilmuan, dalam dunia pendidikan. Buku-buku atau penelitian-penelitian yang lama itu dianggap jadul, kuno, dan ditinggalkan. Orang beralih kepada sesuatu yang baru yang dianggap modern. Penelitian-penelitian yang terbaru, hasil-hasil research yang terbaru, dan menghasilkan tulisan-tulisan buku yang terbaru juga. Tidak bedanya dengan tokoh-tokoh, bukan tokoh bangunan. Orang-orang yang hebat di masa lalu. Tetapi semua mereka juga punya waktu. Oke, sebagaimana kata Amsal, ada waktunya lahir tapi ada waktunya mati. Ada waktunya orang-orang terkenal dan dikenal, ada waktunya mereka ditinggalkan dan tidak diingat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada begitu banyak nama kalau kita mau daftarkan, nama-nama yang pernah tergolong orang yang sangat hebat. Tetapi berikutnya akan segera ditinggalkan. Kenapa? Karena waktu berjalan dan kemudian orang hebat lainnya muncul. Tetapi, dengar baik, tetapi ini berbeda dengan buku yang kita sebut sebagai Alkitab. Kebanyakan buku-buku yang bestseller itu ditulis oleh satu orang. Dan orangnya terkenal sendirian. Jarang-jarang buku bunga rampai itu bestseller. Yaitu buku yang ditulis oleh banyak penulis. Oke? Jarang. Biasanya buku-buku yang ditulis oleh satu penulis dan kemudian itu menjadi buku yang terlaris. Tapi Alkitab adalah sebuah buku bunga rampai yang ditulis dalam kurun yang sangat panjang. Bukunya belum publish ketika banyak penulisnya sudah mati. Itu persoalan. Ditulis dalam kurun ribuan tahun. Sampai ke kita sekarang ini sudah ribuan tahun. Dan menariknya adalah sekalipun ada ribuan tahun untuk sampai ke masa penulisan Perjanjian Baru. Tetapi buku-buku ini masih tetap ada. Alkitab adalah buku yang terjual sangat banyak. Bapak Ibu boleh search di internet. Alkitab berapa kopi, berapa terjual. Ini adalah buku yang terbanyak terjual kopinya, terbanyak diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa di dunia termasuk bahasa-bahasa suku. Di Indonesia saja. Lebih dari ratusan bahasa Alkitab. Oke. Dan hari ini, saudara juga masih datang dengan bawa Alkitab bukan? Baik itu yang dianggap tradisional, masih ada yang bawa buku Alkitab? Masih, yap.
itu adalah disebut old technology. Ya, wah itu juga teknologi sangat modern di zamannya. Tetapi hari ini kita berganti kepada apa yang disebut sebagai new technology. Ada berapa banyak yang bawa ini? Anak muda lebih suka ini. Maafkan mereka Bapak Ibu yang kita datang dari generasi yang berbeda. Tetapi semuanya sebenarnya disebut teknologi. Alkitab cetak yang saudara pegang bukanlah buku kudus yang turun dari sorga. Tetapi seringkali kita menganggap bahwa ada hal yang kurang kalau kita tidak bawa cetaknya. Oke, saya menghargai, apalagi ada LAI, maafkan kalau ini live dan mungkin LAI dengar saya. Tetapi kita hanya hidup di generasi yang berbeda. Namun itu bukan poin saya. Poin saya adalah Alkitab memang sudah ditulis dalam kurun ribuan tahun dan tidak diubah-ubah seperti buku lainnya yang selalu mendapatkan revisi karena mendapatkan penerangan baru. Bayangkan Bapak Ibu kalau Alkitab kita setiap kali orang membacanya, apalagi kalau pendeta besar, paling tidak besar kepala atau besar perut. Lalu dia berkata, oh saya mendapat ilham baru dan ini salah dan harus diubah. Bayangkan Alkitab kita akan muncul dalam berbagai versi revisi. Ya kan? Memang ada revisi-revisi tetapi itu bukan revisi yang esensi. Kenapa? Karena kita menerima inerensi Alkitab. Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab, itu bukunya. Tetapi apa yang diceritakan di dalamnya? Alkitab bercerita tentang apa? Tentang kasih Tuhan di dalam Yesus. Kita mulai dengan Kejadian pasal 1, penciptaan. Kemudian Kejadian 3, kejatuhan. Dan dalam Kejadian 3 itu proto-evangelium. Disebut sebagai, itu adalah pertama kalinya Kejadian 3:15. Janji keselamatan diberitakan. Jadi launchingnya di Taman Eden Kejadian 3 ayat 15 ketika Tuhan berbicara kepada Hawa bahwa keturunan ular akan meremukkan tumitmu, tetapi keturunanmu akan meremukkan kepalanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dan dari sana sejak saat itu selalu ada keturunan sampai pada masa Nuh. Manusia kemudian dilenyapkan lagi, tetapi ada sisa keturunan sampai pada masa Abraham. Kemudian dari tengah-tengah penyembahan berhala dikeluarkan dari Haran, kemudian pergi dan kemudian nanti dari keturunannya menjadi satu bangsa yang olehnya nanti semua suku bangsa akan mendapat berkat. Dan itu merujuk kepada siapa? Itu merujuk kepada Yesus. Dan dalam sepanjang cerita PL sampai kepada masa nabi-nabi. Nabi-nabi bercerita dan bernubuat tentang adanya keturunan perempuan. Tetapi nanti dibaharui sampai kepada Daud sang raja. Karena keinginan orang Israel muncullah raja dari zaman hakim-hakim. Kemudian para nabi dan kemudian keinginan Israel. Bukan keinginan Tuhan tapi Israel minta raja. Dan kemudian ada raja pertama yaitu Saul. Tetapi sesudah itu digantikan oleh Daud. Dan sesudah itu kerajaan Daud terpecah. Tetapi kemudian muncul janji bahwa akan ada Taruk. Akan ada tunas dari keturunan Daud. Yang pemerintahannya tidak akan terkalahkan. Akan tetap selamanya. Tetapi itu juga merujuk kepada siapa? Merujuk kepada Yesus the Messiah. Masalahnya adalah ketika Yesus muncul. Yesus tidak muncul sebagai seorang raja yang dibayangkan oleh orang Yahudi seperti Daud. Raja untuk kebebasan mereka dari perbudakan penjajahan. Tetapi Yesus muncul sebagai raja untuk membebaskan mereka dari perbudakan dosa. Itu sebabnya mereka masih menolak Yesus sebagai Mesias. Tetapi kita tahu itu. Lalu nanti kita tinggalkan sampai pada Maleaki. Lalu kemudian kita masuk pada zaman perjanjian baru. Di mana di situ dimulai dengan keturunan. Keturunan yang dijanjikan dalam Kejadian. Kemudian segera disebutkan dalam Matius. Keturunan. Kenapa? Karena ada janji keturunan dalam pasal 3 ayat 15. Sebagai yang pertama. Dan itu sebabnya dalam Matius pasal 1 dimulai juga dengan silsilah. Keturunan. Dan siapa yang disebut? Pada akhirnya mengarah kepada
Yesus. Yesus dari mana? Yesus dari Maria dan Yusuf, tetapi Yesus dari Daud, tetapi Yesus adalah yang dijanjikan. Oke. Dan nanti setelah itu kita lihat bahwa ada sejarah hidup Yesus yang singkat. 33 tahun. Tetapi dalam 33 tahun dia telah menyelesaikan karya agungnya sehingga di dunia ini ada satu masa di atas Golgota dan dia katakan sudah selesai. Lalu dia kemudian menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Artinya apa? Pergumulan kejatuhan sebelum pasal 3 ayat 15. Perjanjian itu tentang keturunan dari perempuan yang akan meremukkan kepala ular. Dan karena kejatuhan itu ada hukuman. Dan Yesus di atas salib dan katakan sudah selesai. Karyanya sempurna di situ. Selesai untuk semua pergumulan dosa kita. Selesai untuk semua kutuk karena dosa kita. Selesai untuk misi penyelamatannya menjadi tebusan bagi saya dan bagi saudara. Amin. Dan hari ini dari situ kita lihat bahwa Yesus kemudian terangkat dan Yesus pergi ke sorga. Oke. Itu sebabnya kita hari ini berbicara tentang Yesus sebagai pusat iman kita. Dalam bahasa reform disebut solus Christus. Oke. Jadi paling tidak ada beberapa bahasa ya. Ada 5 solus, 5 sola. Tapi di Toraja ditambah 1 menjadi 6 solata. Ya kan, saudara sudah sangat familiar dengan sola gratia gitu ya, sola fide, sola scripture, dan kemudian nanti di Toraja, orang Toraja kreatif menambahkan solata. Di mana-mana kita pergi, oh sol domi, solata domai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, wah ini sebenarnya kalau saya mau bicara dari kejadian tadi sampai Wahyu. Ya kalau Pak Esra mau siapkan makanan untuk 1 minggu ini kita tidak akan pulang. Kita hanya break untuk makan siang, makan malam dan kita lanjut terus dan tidak akan selesai. Tetapi saya akan mencoba untuk sedikit singkat hari ini mungkin sampai jam 2 siang. Saya coba untuk sedikit singkat karena ini adalah topik yang sangat besar. Dan menentukan hidup kita dari lahir sampai mati bukan cuma itu karena kita boleh mati dan dunia belum berakhir. Menentukan nasib dunia ini sampai langit dan bumi yang ada sekarang lenyap. Dan akan ada langit dan bumi yang baru. Dan sesudah ada langit dan bumi yang baru. Wahyu pasal 21, pasal 22. Maka akan ada tahta. Dan langit bumi baru ada. Ada tahta Allah dari sorga turun. Dan Allah memerintah selamanya. No sin, no evil. No setan. Tidak ada dosa, tidak ada kejahatan, tidak ada setan lagi. Wow, betapa bagusnya dunia itu. Ya kan? Tidak ada dosa, kita tidak takut-takut ditipu. Sekarang banyak begal, banyak penipu, kirim SMS, kita dapat hadiah, ternyata dia yang minta kirim hadiah. Ya kan? Dan lain sebagainya. Tidak ada lagi galau-galau, anak muda tidak perlu galau lagi di masa itu. Ya kan? Itu adalah masa yang sangat penting. Tetapi Yesus tidak berakhir. Yesus tetap selamanya di situ. Dan kita akan bersama dia selamanya. Ini pengharapan kita. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Itu sebabnya. Ini menjadi berita yang sangat penting. Oh ya, terus saja ya. Ini sudah lewat. Ini menjadi berita yang sangat penting. Itu sebabnya ini diberitakan di mana saja. Di sekolah-sekolah ada berita tentang hal ini. Di kantor-kantor juga ada berita tentang hal ini. Mungkin di kantor Pak Esra juga kadang-kadang ada ibadah ya. Dan ada juga berita tentang hal ini. Di mana lagi? Apalagi di gereja. Mulai dari sekolah minggu. Ya kan? Indria Pratama Madya. Sampai kepada remaja. Sampai kepada pemuda. Sampai kepada orang tua. Dibedakan lagi kaum bapak, kaum ibu. Dibedakan lagi lansia. Mereka dengan usia emas. Oke, usia indah. Ini terus diberitakan. Tidak ada habisnya. Kenapa? Karena memang ini adalah sentral iman kita. Saudaraku,
Terlalu banyak kalau saya harus sebutkan satu persatu tentang Yesus yang kita harus pelajari. Tapi saya coba ringkas hari ini. Mengapa nama Yesus menjadi pusat perhatian dan diskusi sepanjang waktu oleh semua orang. Bukan cuma kita Bapak Ibu. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Bukan cuma kita yang mendiskusikannya. Kalau kita diskusikan rasanya itu biasa aja. Tapi Bapak Ibu coba buka YouTube channel. Ada banyak orang lain yang rasanya tidak, mungkin malah tidak senang dengan itu. Tapi malah ikut-ikut mendiskusikannya. Saya senang kata Paulus, kenapa? Tidak mengapa, entah dengan maksud apapun. Tapi jika nama Yesus diberitakan, maka itu tetap adalah berita yang terbaik. Karena setiap kali nama Yesus diberitakan, meskipun dengan maksud palsu ataupun maksud jahat, ia tetap Yesus yang berkuasa dan yang menyelamatkan. Amin. Saudara, bukalah YouTube channel, bukalah IG saudara, TikTok saudara, Facebook. Orang ramai membicarakan ini. Pagi ini jam 5 subuh saya baru mengantar satu teman ke kembali ke Singapura. Kenapa? Dia datang untuk memberitakan nama Yesus. Sementara sore jam 3 saya akan bertemu lagi dengan 2 orang dari Filipina. Kenapa? Karena mereka datang untuk memberitakan nama Yesus. Oke. 2 minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu saya ada di Sintang, ada di Pontianak, ada di Surabaya. Terakhir minggu kemarin saya ada di Bogor. Tetapi dalam 3 minggu ini saya di luar, tetapi apa yang kemudian saya temukan dalam semua diskusi itu berbicara tentang nama Yesus. Saudara, jangan merasa kuno, anak-anak muda. Jangan merasa kuno jika engkau membicarakan nama Yesus dalam hidupmu. Jangan merasa bahwa engkau datang dari generasi yang serasa alien. Kenapa? Karena generasi ini tidak lagi membicarakan hal itu. Ini hanya generasi old generation. Oh tidak. Ini adalah fokus bahasan yang tidak pernah pudar. Tidak pernah lekang oleh zaman. Ini adalah topik bahasan yang selalu relevan. Yang tidak relevan kadang-kadang adalah cara saudara menceritakannya. Cara kita menceritakannya. Tapi ini adalah berita yang relevan untuk setiap zaman. Bahkan untuk setiap kehidupan manusia. Mengapa? Karena saudara tentu mengaminkan bahwa Alkitab berkata tidak ada seorang pun yang benar. Seorang pun tidak. Semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Untuk alasan itu berita ini relevan untuk setiap makhluk dan setiap zaman. Jadi jangan merasa malu pergi ke kampus dan merasa seolah-olah, aduh bagaimana ya, mengaku Kristen saja rasanya susah sekali. Tidak perlu takut saudara. Dalam satu perjalanan saya, ini kalau banyak perjalanan, banyak pengalaman perjalanan Bapak Ibu. Kemarin saya mendarat di Pontianak, pesawat sudah turun, ketika rumput sudah kelihatan, landasan sudah terlihat, saya katakan saya puji Tuhan. Tiba-tiba gasnya serasa panjang, tiba-tiba dia naik, nak jadi mendarat. Semua orang tahan nafas, saling lihat, bertanya, tetapi tidak ada suara. Oke. 3 kali berputar, baru suara pilot. Di sini kapten Anda berbicara. Oke, berbicaralah. Kami tunggu penjelasan. Minta maaf untuk ketidaknyamanannya. Tadi kita batal mendarat karena angin dari belakang sangat kencang. Memang sepanjang perjalanan turbulensinya cukup banyak goncangan. Jadi kami putuskan untuk batalkan pendaratan karena cukup berbahaya. Kita baru akan mencoba lagi. Nah mencoba saudara, mendarat ini kalau coba-coba persoalan. Ya kan? Kalau saudara dengan motor, dengan mobil di daratan mencoba berhenti masih baik. Kalau tidak berhenti dengan rem kasih masuk got pasti berhenti. Kasih tabrak tiang listrik pasti berhenti. Ya kan? Tapi kalau di udara di mana kasih berhenti? Saudara, dalam satu perjalanan dengan goncangan yang hebat. Dan serasa bahwa itu akhirnya. Kemudian di sebelah saya senggol saya, Pak kenapa diam-diam? Semua orang sudah berdoa. Saya sudah berdoa sebelum jalan. Pesawat ini mendarat dengan baik.
Oke, saya puji Tuhan kita selamat mendarat dengan baik. Pesawat ini tidak mendarat dengan baik. Saya juga tetap puji Tuhan. Saya tetap mendarat dengan baik di surga. Iya kan? Dan itu menjadi kesempatan saya bercerita Injil. Dan sebelum pesawat landing, orang ini sudah terima Yesus. Berita Yesus relevan diceritakan di mana saja. Bahkan dalam keadaan di mana saudara ada dalam masa-masa genting ketika pesawat mengalami masalah. Ya kan? Ketika saudara dalam perjalanan laut, saudara bisa menceritakannya. Ketika saudara menghadapi orang-orang yang mau bunuh diri, bukankah banyak orang ada tren di mana bunuh diri terjadi? Di situ adalah masa di mana Yesus perlu diberitakan karena Yesus adalah sumber harapan. Kenapa banyak orang bunuh diri? Karena banyak dapat PHP. Yesus bukan PHP pemberi harapan palsu. Kalaupun harus PHP tapi dia adalah pemberi harapan pasti. Amin. Oke. Mari kita lihat secara cepat. Saya bicara cepat tapi saya tidak bergerak-gerak. Oke. Yang pertama. Yesus adalah jalan keselamatan yang satu-satunya. Oke. Ini adalah kebenaran Alkitab. Saya tidak mau kebenaran saya. Saudara tidak penting kebenaran saya. Ini adalah kebenaran Alkitab yang saudara dan saya percaya sebagai firman Tuhan. Amin. Saudara masih percaya Alkitab saudara bahwa itu adalah firman Tuhan. Amin. Dan Alkitab bicara bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. The one and only. Mari baca dalam Kisah Rasul 4 ayat 12. Kisah Rasul 4 ayat 12. Ini bisa dijalankan? Kalau ini bisa dijalankan silakan dijalankan. Kisah Rasul 4 ayat 12. Oke. Sama-sama baca 1, 2, 3. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Selain di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya manusia dapat diselamatkan. Wow. Ini adalah kebenaran. Petrus berkhotbah pada pasal yang kedua menyuruh dan memberikan tantangan kepada orang-orang yang ada di situ bahwa mereka harus bertobat. Tetapi apa yang dia ceritakan adalah dia katakan, hei orang-orang Nazaret, hei orang-orang Yahudi, ketahuilah bahwa Yesus yang kamu tolak, bahkan telah kamu salibkan itu adalah Tuhan dan Kristus. Lalu dia jelaskan panjang lebar termasuk nubuatan-nubuatan yang ada termasuk dari kisah Daud. Lalu kemudian orang-orang itu kemudian merasa, wah mati Miki kita ini. Ya kan, mati Miki kalau itu orang Makassar yang dengar. Kenapa kita salibkan Mesias? Lalu mereka kalau begitu apa yang kami perlu buat? Lalu Petrus katakan bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Hari itu orang bertobat. Dan kurang lebih berapa? 3.000 orang memberi diri dibaptis. Laki-laki saja. Oke. Wow. Saudara yang dikasihi Tuhan. Di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan kecuali di dalam Yesus. Saudara, berapa banyak orang Kristen di sini? Berapa banyak orang yang percaya di sini bahwa Yesus adalah jalan keselamatan? Iya kan? Saudara Kristen tapi tidak percaya Yesus jalan keselamatan, itu kan persoalan. Saudara, Yesus adalah satu-satunya jalan. Dalam Yohanes 14 ayat 6, Yesus berbicara juga tentang dia. Oh, ini kok jadi seorang minta kepada dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selamanya. Ini bukan ayat yang saya maksudkan. Yang saya maksudkan adalah dia berbicara tentang akulah jalan. Oke. Akulah jalan dan tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Oke. Yesus dengan sangat tegas berbicara di situ. I am the way. No one can come to the Father except through me. Dan itu adalah pernyataan yang sangat tegas yang Yesus sampaikan. The 7 I am. The 7 ego eimi. Ini adalah minggu Prapaskah yang keempat. Beberapa gereja menggunakan the 7 I am ego eimi. Aku adalah. Ada 7 aku adalah pernyataan Yesus. Saudara tahu apa artinya I am?
Aku adalah, itu diterjemahkan ego eimi. Ego itu saya, eimi juga saya adalah. Itu menegaskan saya benar-benar adalah. Atau dalam bahasa ini, akulah dia. Dan itu diterjemahkan, ego eimi dipakai untuk menerjemahkan kata Mesias. Diterjemahkan untuk menerjemahkan kata Yahweh dari PL. Dari Septuaginta, itu diterjemahkan dengan ego eimi. Saudara, ketika Yesus berbicara 7 kali tentang aku adalah pintu. Saya mengkhotbahkan ini minggu yang lalu. Aku adalah pintu. Tetapi nanti dia tutup. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Meskipun ada beberapa yang dia sebutkan. Akulah pintu, akulah jalan. Yesus menunjuk kepada dirinya sebagai satu-satunya jalan menuju Bapa. Satu-satunya jalan menuju sorga. Oh, orang dunia katakan ada banyak jalan menuju Roma. Oke. Tetapi hanya ada satu jalan menuju Bapa menurut Yesus. Saya tidak mau orang lain tersinggung, apalagi ini direkam. Ya kan? Tetapi menurut Alkitab dan menurut pernyataan Yesus, dia adalah jalan keselamatan satu-satunya. Dan inilah yang perlu menjadi iman percaya saudara. Untuk menjadikan saudara unik dan menjadikan apa yang saudara pegang itu sebagai kebenaran menjadi sesuatu yang beralasan untuk saudara percayai. Jika tidak ada keunikannya, maka tidak ada bedanya dari yang lain, bukan? Jika tidak ada bedanya dari yang lain, mengapa cari masalah, saudara? Ya kan? Lebih baik pergi bergabung dengan kelompok yang lebih besar. Saudara tidak punya banyak masalah, tidak punya banyak hambatan, tidak ada punya banyak penolakan, punya lebih banyak teman. Ini bukan persoalan teman. Keselamatan tidak pakai urusan teman. Ya kan? Tidak pakai urusan teman. Tetapi kalaupun harus pakai seperti cara-cara di dunia, saudara juga jangan khawatir. Karena Yesus sudah bangkit, Yesus sudah naik ke sorga dan dia ada di sana. Maka kalau butuh orang dalam saudara, satu-satunya orang dalam yang saudara perlu adalah Yesus. Iya kan? Karena ini masalahnya orang dunia, selalu butuh orang dalam. Oke saudara, kalau saudara memang terbiasa pakai orang dalam, maka paling tidak saya mau katakan hanya ada satu orang dalam yang saudara bisa hubungi sekarang. Yang ada di sana, di samping kanan Allah, yaitu siapa? Yesus. Saudara sudah punya orang dalam? Jika tidak, hati-hatilah saudara. Saudara akan sampai di sana dan Matius pasal 7 akan digenapi. Saudara ingat Matius 7, 21, 22. Banyak orang datang dan berseru-seru. Woi aku. Dan Yesus bilang apa? Maaf tidak kenal. Oh saya selalu khotbah di GBI Ekumene di Tablarea. Maaf tidak kenal. Oh saya yang biasa usir-usir setan. Maaf tidak kenal. Saya yang pergi kemana-mana itu menginjil. Maaf saya tidak kenal. Kalau begitu kenalan dong. Gitu kan. Terlambat. Waktu saudara sampai di sana itu bukan waktunya berkenalan. Sekarang waktunya saudara berkenalan. Maka datanglah setiap minggu ke persekutuan untuk mengenal Tuhan. Inilah waktunya berkenalan. Mengapa saudara perlu datang di sini setiap minggu? Karena dengan datang di sini saudara akan dapat kesempatan dengar firman dan mengenal firman-Nya, mengenal Tuhan yang punya firman, mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mungkin saudara akan berkata, kan kita bisa buat sendiri Pak. Oke benar. Tapi berapa banyak saudara yang rutin baca Alkitab di rumah? Bukan cuma baca, berapa banyak saudara yang rutin belajar mandiri Alkitab. Baca dan belajar itu dua hal yang berbeda. Berapa banyak saudara yang rutin merenungkan. Baca, belajar dan merenung itu tiga hal yang berbeda. Dan yang keempat, berapa banyak saudara yang berusaha untuk melakukan. Baca, belajar, merenungkan itu bagian yang berbeda. Melakukan bagian yang berbeda lagi. Saudara perlu datang. Karena kita semua berjuang untuk hal ini. Saudara, saya tidak mau katakan bahwa tidak ada orang yang bebas dari pergumulan untuk memahami dan untuk menaati firman-Nya. Kita semua ada dalam pergumulan itu. Maka saudara datanglah. Paling tidak kita lihat, oh masih ada kawan yang sama-sama berjuang. Karena yang Yesus katakan adalah kalau saudara tidak perlu datang lagi, itu berarti saudara orang sehat yang tidak butuh dokter. Tetapi kalau saudara berkata bahwa engkau sehat dan tidak butuh dokter. Engkau berkata engkau tidak berdosa, maka Yesus berkata engkau adalah
penipu. Saudara, kita bukan penipu ya. Jadi waktu saudara datang di sini, saudara bukan penipu, minimal. Haleluya. Yang kedua, karena saya janji mau cepat Bapak Ibu, jadi saya coba cepat. Yang kedua, Yesus adalah pemenang atas maut. Oke. Yesus jalan keselamatan satu-satunya, tetapi yang kedua yang saya ingin bagikan adalah Yesus conquer the death. Yesus menang atas maut. Saudara, ini berita penting. Kenapa? Karena kutuk dosa adalah maut. Oke. Kutuk dosa adalah maut. Ketika Tuhan berfirman kepada Adam dan Hawa, jika engkau makan, maka engkau mati. Maut. Dan mereka makan. Maka setelah itu Kejadian pasal 3, saudara lihat setelah Kejadian pasal 3, kata mati itu ratusan kali. Setelah ini berumur sekian, matilah. Berumur sekian, matilah. Mati. Dan tidak ada yang pernah mengalahkan mati itu. Sampai Yesus datang. Yesus pun mati juga. Iya kan? Syukur Yesus mati juga. Kenapa? Untuk membuktikan bahwa ia berkuasa atas kubur, ia berkuasa atas maut, ia berkuasa atas kematian. Sehingga saudara dan saya boleh percaya bahwa kita pun memang boleh mati juga. Tetapi kalau saudara sudah dalam Yesus, kematian itu bukan persoalan lagi. Karena kematian hanya seperti Yesus katakan apa tentang kematian? Tidur. Oke. Saudara masih ingat cerita waktu Yesus sedang dalam pelayanan lalu ada pesan dari Maria, dia yang engkau kasihi sakit. Biasa pesan orang Toraja segera pulang karena orang tua sakit keras biasanya bukan sakit keras. Bukan cuma sakit keras. Benar-benar mau mati atau bahkan sudah mati. Ya kan? Tetapi Yesus bilang apa? Oke, tidak apa-apa, nanti kami akan datang. Oh, nanti terlambat, datang segera. Tidak apa-apa. Lalu Yesus bilang sama murid-muridnya bahwa Lazarus sedang tertidur. Oke. Lalu mereka kembali sesudah Lazarus sudah berapa hari dikubur? Lazarus sudah dikuburkan selama beberapa hari, 3-4 hari. Dan Yesus ada di sana dan dia berkata kepada Maria, di mana kalian membaringkan dia karena Maria nangis terus. Lalu Yesus masgul, dia iba. Lalu dia bilang, di mana kalian baringkan dia? Di sana. Mari kita pergi ke sana. Oh enggak usah lah, sudah berapa hari sudah busuk juga. Mari kita pergi. Oke. Lazarus tertidur. Saudara, bayangkan kalau saya datang saudara tidak peduli gelar. Lalu saya katakan orang mati itu tidur, pasti saya ditertawai habis-habisan. Masa seorang dokter gak ngerti mana orang mati, mana orang tidur. Ini rabi Israel saudara. Masa gak ngerti mana yang tidur, mana yang mati. Tetapi dia buktikan, mereka pergi ke kubur. Oke, pergi ke sana. Lalu Yesus bilang apa? Gulingkan batu penutup kubur. Biasanya dulu dipakai batu besar untuk menutup kubur. Gulingkan batunya. Untuk apa? Sudah busuk. Kalau dibuka malah busuknya keluar. Bau busuknya keluar. Buka saja. Oke. Lalu Yesus bilang apa? Ya Bapa, aku mengucap syukur. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengar doaku. Tetapi sekarang aku berdoa. Bukan untuk membuktikan bahwa engkau mendengar doaku. Tetapi demi orang-orang ini yang tidak percaya. Maka aku meminta kepadamu. Lalu Yesus katakan apa? Dari luar, tidak masuk ke dalam saudara. Dari luar. Lazarus ada di dalam, cuma pintu kubur dibuka. Dan Yesus dari luar dan berteriak, Lazarus saudaraku, keluarlah. Dan apa yang terjadi saudara? Alkitab mencatat. Lazarus dengan kain kafannya keluar. Saya tidak tahu model pocong kah? Ya kan? Atau model film-film China yang itu ya. Saya tidak tahu bagaimana caranya keluar. Tapi yang pasti bahwa dia keluar terhuyung-huyung. Dia lapar. Sudah berapa hari tidak makan. Oke. Dia keluar terhuyung-huyung dengan lukanya, dengan kain-kain. Dan ternyata yang disebut mati, Yesus berteriak dari luar. Dan dia dengar teriakan Yesus. Dan dia bangun dan dia keluar. Bagi Yesus, orang mati tidak sulit membangunkannya. Hanya seperti membangunkan orang tidur saja.
Saudara, ini adalah berita hebat. Bukankah kematian adalah hal yang ditakuti banyak orang? Bukankah kematian adalah hal yang tidak ada obatnya di dunia ini? Sekuat apapun para dokter berjuang, para ilmuwan berjuang untuk mencari obat tidak mati. Bayangkan kalau ada obat ini untuk tidak mati. Saya kira berapapun harganya orang akan berjuang sekeras mungkin untuk mendapatkannya. Tetapi saudara, obat itu hanya ada di dalam Yesus. Saudara kalau punya Yesus, saudara sudah punya obat tidak mati. Tolong lihat kiri kanan. Tanya, sudah punya obatnya belum? Sudah punya obatnya belum? Saudara, rupanya tidak perlu jauh-jauh ke Singapura, tidak perlu jauh-jauh ke Malaysia cari obat itu. Saudara boleh datang ke GBI Ekumene dan saudara bisa jumpa obat itu. Amin. Tapi saudara berjumpa enggak obatnya? Rugi juga saudara datang-datang, bayar Grab hujan-hujan, tapi tidak jumpa-jumpa. Oke, kenapa? Ya mungkin saudara tidak pernah buka hati untuk hal itu. Dalam hal ini, saudara saya mau katakan, tidak ada orang yang seperti Yesus ini. Dia sungguh hebat, bahkan kematian pun dia kalahkan. Oke. Dan itulah sebabnya kita hanya perlu mempercayai dia. 1 Korintus 15 ayat 3 ayat 4. Paulus berbicara tentang apa yang sangat penting, yaitu Yesus telah mati untuk dosa-dosa kita, mati karena dosa kita, tetapi ia telah dibangkitkan. Oke. Dan dalam Markus 16 ayat 5 disebutkan bahwa pada hari pertama minggu itu ketika Yesus disalibkan hari Jumat dan kemudian mati dan dikuburkan, dan hari pertama yaitu hari Minggu. Karena Sabat adalah Sabtu. Hari pertama itu hari Minggu. Maria dan ibu-ibu yang lain datang ke kubur Yesus untuk merempahi karena Jumat itu sudah sore, matinya tidak sempat dirempahi karena masuk persiapan Sabat. Maka mereka takut melanggar, maka mereka biarkan saja, bawa saja dulu ke kubur. Dan hari pertama mereka mau datang untuk merempahinya. Tetapi apa yang terjadi bahwa Yesus tidak lagi ada di kubur. Kubur sudah kosong. Yesus sudah bangkit. Yesus mengalahkan maut. Ada banyak cerita. Yesus dicuri murid-muridnya. Yesus hanya pingsan dan waktu dia sadar dia bangun dan dia pergi. Banyak teori tentang hal itu. Bangkitnya Yesus itu hanya halusinasi murid-murid. Yesus tidak pernah bangkit secara nyata, tapi halusinasi murid-murid yang membangkitkan dia dalam pikiran mereka. Bukan. Di situ ada cerita tentang kepala penjara yang menerima suap dari imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Untuk apa? Supaya mereka katakanlah kepada orang-orang kalau kamu ditanyai bahwa murid-muridnya datang mencurinya pada waktu kamu tertidur. Apa arti suap itu? Untuk tutup mulut Bapak Ibu. Ya kan? Syukur bahwa itu dicatat dalam Injil. Sehingga kita bisa punya referensi itu. Hari ini banyak orang mencoba menutupi kebenaran ini. Oke? Karena dari awalnya memang sudah ada orang-orang yang mencoba menutupi kebenaran itu. Dengan cara apa? Suap. Sampai hari ini orang-orang juga jadi ikut. Kalau mau tutupi kebenaran, suap. Saya harap saudara bukan. Oke. Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan yang terakhir. Ini benar yang terakhir. Mengapa Yesus? Yesus adalah Raja yang akan datang. The second coming King. Ini adalah hal yang luar biasa. Bahwa dunia ini akan berakhir. Benar ya? Dunia ini ada waktunya. Dunia ini akan lenyap. Orang Toraja katakan kiamat. Inang laden tu kiamat. Ya kan? Akan ada waktu di mana dunia ini berakhir. Tetapi menariknya adalah pada waktu dunia ini berakhir, ada seorang raja baru yang akan datang, yang akan memerintah dan mendirikan pemerintahannya selamanya. Dia adalah sang penunggang kuda putih. Saudara boleh baca dari Wahyu pasal 14 mulai, terus sampai ke pasal 21, terakhir di pasal 22. Saudara akan lihat tentang bagaimana Yesus mulai nampak di Bukit Sion.
Dan kemudian melalui itu ada banyak hal yang terjadi, ada banyak pergumulan melawan the dragon, ya. Ular besar itu, melawan perempuan hamil itu, dan kemudian melawan binatang-binatang buas itu. Tetapi pada akhirnya dia akan menang. Dan pada akhir kemenangannya, maka langit dan bumi yang lama ini lenyap. Dan kemudian langit dan bumi baru akan ada. Tahtanya ada di sana dan kita akan ada di sana. Amin. Ini adalah pengharapan yang tidak dapat dibandingkan dengan apapun. Maka Paulus berkata, penderitaan-penderitaan di bumi ini adalah penderitaan biasa yang tidak dapat dibandingkan dengan kekekalan dan juga keselamatan kekal yang tersedia di dalam Yesus. Saudara, kita tidak pernah dijanjikan bahwa kalau saudara percaya Yesus, saudara tidak akan mengalami masa sulit. Saudara tidak akan mengalami kesulitan di dunia ini. Mungkin saja saudara mengalami kesulitan di dunia ini. Tetap saja kalau saudara tidak bayar uang sekolah, tidak bayar SPP, tetap saja disuruh berhenti, disuruh cuti. Ya kan? Tetap saja kalau saudara tidak punya BPJS, saudara ditolak. Tetap saja kalau tidak punya tiket ke Toraja, saudara ditolak oleh bis. Ya kan? Tetap saja. Tetapi bahwa ada waktu di mana mungkin kita malu karena tidak bisa bayar uang sekolah. Tetapi kita tahu bahwa pertolongan Tuhan itu selalu ada untuk kita. Amin. Kalau harus bayar, saudara, saya bukan orang yang mampu bayar uang sekolah. Tetapi saya sekolah karena Tuhan menyediakan. Bukankah kita percaya Tuhan kita adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Kalau saudara percaya itu, mengapa khawatirnya banyak? Ya kan? Bukankah kita percaya bahwa Tuhan kita juga adalah tabib sang penyembuh? Oke. Tapi baru dapat vonis, khawatirnya luar biasa. Baru vonis. Ya kan? Saudara, tidak ada masalah. Bahkan kalaupun harus mati, mati saja. Oke. Saudara, mati itu tidak sulit. Hei, saya bicara yang benar. Mati itu tidak sulit. Mati juga itu tidak sakit. Mati itu tidak ada beban. Maka seharusnya mati itu juga adalah sebuah obat. Maka cara Alkitab memandangnya adalah berbahagialah mereka yang mati sekarang ini, mati di dalam Tuhan. Apa yang dikatakan? Sebab mereka dapat beristirahat. Oke? Dari jerih lelah, dari sakit penyakit yang dialami. Saudara kanker stadium 4, sakitnya minta ampun. Ya kan? Dikasih obat sakit, disuntik. Ya enggak mampu lah kalau cuma asam mefenamat. Ya kan? Disuntik saudara untuk itu, tetap sakit. Tapi waktu saudara mati, dan apa yang terjadi? All pain gone. Ya kan? Semua rasa sakit hilang. Oke. Saudara dibawa ke Panara, ke Panaikang, mau banjir, mau kebakaran, saudara tidak pusing. Ada ambulans lewat, ada pemadam kebakaran, saudara tidak pusing. Ya kan? Orang mau ribut soal makan siang gratis, saudara juga tidak pusing. Ya kan? Dapat makan siang atau tidak dapat makan siang, saudara tidak pusing. Tapi kenapa orang takut? Tetapi menariknya adalah Tuhan bicara tentang hal itu. Bahwa itu hanya rest. Itu hanya istirahat. Dan pada waktunya 1 Tesalonika. Oke, itu ayat yang kita belum baca, ayat yang terakhir. 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. Dimulai dengan ayat yang selalu kita baca pada masa-masa duka cita. Sebenarnya ayat ini bukan ayat duka cita, saudara. Ini adalah ayat tentang kedatangan Yesus kembali kedua kali. Oke. Makanya Paulus berbicara, aku tidak mau saudara-saudara kamu berduka cita seperti orang-orang yang tidak punya pengharapan. Lalu nanti ayat 16 dia bicara begini. Kenapa? Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Saudara, bahkan yang mati tidak kita dahului.
Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Saudara, ada di kubur manapun, ada di air, ada di sungai, ada di laut, ada di mana-mana. Ada di kuburan batu di Londaka, ya kan? Ada di kuburan beton di Panaikangka, ya kan? Bahkan saudara tidak ditemukan kuburnya karena kecelakaan pesawat atau kecelakaan bukan perahu tapi kapal, ya. Saudara ada di dalam perut ikan, lalu ikan itu mati lagi, lalu saudara kemana, ya kan? Saudara, tapi waktu Yesus datang, Alkitab berkata, ini menarik. Semua orang mati akan diserahkan di mana dia mati dan di mana dia ada. Dan mereka semua akan bangkit dan menyongsong Tuhan. Oh haleluya. Itu sebabnya saya selalu bilang, saudaraku, boleh kita nangis waktu duka, kata Paulus dalam Tesalonika, tapi jangan menangis seperti orang yang kehilangan. Karena Alkitab tidak berbicara bahwa orang mati itu hilang. Kalau hilang maka marilah kita menangis sejadi-jadinya, karena memang dia sudah hilang dan kita tidak akan ketemu lagi. Tapi Alkitab tidak berkata bahwa orang mati itu hilang. Yang Alkitab katakan bahwa dia beristirahat, dan pada waktu Yesus datang kembali, semua akan bangkit, semua akan bangun, semua akan sadar, dan semua kita akan bertemu. Maka kematian bukan kehilangan, kematian adalah istirahat. Iya kan? Entah istirahat panjang atau istirahat pendek, itu kan tergantung datangnya Yesus kedua kali. Tapi yang pasti itu istirahat. Dan pada waktu Yesus datang kembali, kita semua akan bertemu. Amin. Inilah pengharapan besar kita. Dan Yesus akan datang kembali kedua kali sebagai Raja yang tak tertandingi, yang pemerintahannya akan tetap selamanya dan tak tergoyahkan oleh apapun. Di mana pemerintahannya tidak akan ada lagi dosa, tidak akan ada lagi setan. Maka siapa lagi yang bisa ganggu? Oke, inilah hal yang sangat penting. Maka saudara, jika demikian, bagaimana sikap kita? Sebagai kesimpulan, saudara, mengapa Yesus? Yesus adalah jalan keselamatan yang satu-satunya. Dan karena itu kita perlu percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Konklusinya bisa ditampilkan. Kita perlu percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada saudara yang belum pernah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Ini waktunya. Jangan tunggu besok. Kalau saudara punya, kalau saudara sudah terima, paling tidak obat-obat yang tadi saya bicara, saudara sudah punya. Termasuk ordal, orang dalam yang saudara perlu, saudara sudah punya. Yang kedua, Yesus adalah pemenang atas maut. Maka saudara dan saya perlu mengandalkan Dia untuk segala sesuatu. Kalau maut pun yang tak terkalahkan oleh siapapun di dunia ini dikalahkannya. Maka apa yang sulit bagi Yesus? Semuanya rasanya tai kuku. Iya kan? Semuanya rasanya kecil saja. Kalau maut pun Dia kalahkan, maka apa yang tak dapat Dia kalahkan? Alam pun tunduk kepadanya, setan pun juga tunduk kepadanya. Saudara, dan yang terakhir, Yesus adalah Raja. Raja yang akan datang. Maka saudara tidak perlu khawatir di masa depan saudara. Tidak perlu khawatir berlebihan. Saudara, percaya saja bahwa Yesus akan menaklukkan segala sesuatu. Amin. Yesus akan menaklukkan segala sesuatu. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami boleh mendapat kesempatan mendengar firman-Mu. Mengingatkan kami tentang Yesus. Untuk menjadi pusat, center dari kehidupan kami. Iman kami. Yesus yang adalah Juru Selamat yang satu-satunya. Yesus adalah Tuhan yang mengalahkan maut. Yesus adalah Raja yang akan datang. The Messiah. Tuhan, kiranya ini memberi kami keyakinan untuk kami hidup di sini di dunia ini selama Engkau belum datang. Untuk boleh menyaksikan tentang Tuhan secara confident, percaya diri. Karena kami tahu bahwa tidak ada yang dapat membatasi Tuhan dan pekerjaannya.
bahkan di dalam keterbatasan kami dan keterbatasan dunia ini. Terima kasih Tuhan, berbicaralah terus dan berkatilah semua kami umat-Mu lewat firman-Mu ini. Demi nama Yesus kami berdoa. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Saya kembalikan. Terima kasih kepada hamba-Nya yang sudah memberkati kita pagi hari ini. Dan saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari sebelumnya kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu bagi kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, dan biarlah ini menjadi kekuatan, menjadi bekal kami, menjadi pedoman kami dalam jalan sepanjang kehidupan kami, khususnya sepanjang minggu ini. Berkati hamba-Mu Tuhan yang sudah menjadi saluran berkat buat kami setiap pagi hari ini. Dan saatnya Tuhan kami akan memberikan korban syukur kami. Tuhan Yesus memberkati persembahan kami. Dan Tuhan memberkati setiap apa yang kami kerjakan. Dan semua untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Kami siap memberi yang terbaik. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Saudara, untuk hari ini kita ada persembahan. Ada 2 amplop. Amplop yang pertama untuk operasional pastori, dan untuk amplop yang kedua adalah kas gereja. Jadi untuk dan persembahan supaya lebih teratur dimulai dari sebelah kiri saya, setelah itu tengah, terakhir kanan. Oke, puji Tuhan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, kasih-Mu tak berkesudahan. Yang bernapas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku kuangkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Da-da, 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 da-da. Jemaat Tuhan yang telah memberikan persembahan, yang bersyukur untuk bangkit berdiri. Ya ku memuji. Mari sama-sama kita katakan pujian ini. Karena kasih-Mu tak berkesudahan, biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku kuangkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru tiap hari. Mari sama-sama kita katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Berjemaat Tuhan sama-sama katakan, bersyukurlah Kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab
sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Da 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 da. Da 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 da. Terus berkati persembahan kita pada saat ini. Mari kita akan duduk bersama Tuhan. Tuhan, kita akan mendengarkan pengumuman untuk kegiatan kita sepanjang minggu ini. Saya persilakan kepada multimedia. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Komsel Gabungan Youth akan diadakan pada hari Senin bertempat di Grand Mall Maros pada pukul 1 siang. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi nomor-nomor berikut. Hari Kamis akan diadakan pendalaman Alkitab pada pukul 7 malam bertempat di gereja. Latihan untuk ibadah raya 2 diadakan setiap hari Jumat pukul 7 malam dan hari Minggu pukul 3 sore bertempat di gereja. Doa sarapan pagi bersama diadakan setiap hari Sabtu pada pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bapak Ibu yang berhalangan untuk hadir dapat mengikuti secara live streaming melalui YouTube, Facebook maupun Instagram GBI Oikumene. Doa puasa dan doa pelayan diadakan setiap hari Sabtu pukul 1 siang bertempat di gereja. Latihan untuk ibadah raya 1 diadakan setiap hari Sabtu pukul 7 malam bertempat di gereja. Pada hari Minggu, ibadah raya pertama diadakan pukul 9 pagi disertai ibadah anak sekolah minggu. Dan ibadah raya 2 pada pukul 5 sore bertempat di gereja. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan hubungi nomor berikut. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, silakan hubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan, kolekte, dan persembahan lainnya dapat disalurkan dengan cara scan barcode berikut atau dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111777 atas nama GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang berkerinduan untuk melayani, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau hubungi nomor berikut. Mari pakai waktu dan talenta yang dipercayakan untuk melayani Tuhan. Demikian informasi tentang kegiatan gereja selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat. Kalau belum terdaftar di tempat yang lain, boleh bergabung bersama-sama dan boleh terlibat juga dalam pelayanan. Dan di belakang ada dipersiapkan souvenir untuk yang pertama kali hadir menjadi kenang-kenangan saudara. Oke, haleluya. Kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Aku
kami tujukan kepadamu. Terima kasih Bapa, Engkaulah Raja di atas segala raja. Engkaulah hidup kami, Engkaulah Allah kami. Terpujilah namamu Tuhan. Kami mengucap syukur buat kehadiran-Mu saat ini. Kami yakin dan percaya kami boleh menyenangkan hati-Mu. Terpujilah namamu Tuhan. Kami merindukan Engkau hadir dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, betapa baiknya Tuhan. Kasih setiamu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, hingga selamanya. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami boleh sujud di hadapan-Mu. Kami boleh menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Tuhan juga sudah memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan itu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur. Engkau memberkati juga hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau lebih mengurapi lagi Tuhan. Anugerahkan akal hikmat yang daripada Allah. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati pelayanannya, Engkau memberkati pekerjaan dan keluarganya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, inilah hidup kami. Kami mengucap syukur di mana waktu saat ini adalah waktu yang berbahagia bagi kami semua Bapa. Karena kami boleh bertemu dengan Allah, kami boleh menyenangkan hati-Mu, kami boleh berbakti dengan setiap pujian penyembahan kami. Inilah kami Bapa, kami serahkan seluruh jemaat kami ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya kami yang hadir sekarang membawa dengan berkas-berkat yang daripada Allah. Kami yakin dan percaya kami boleh berbeda di saat kami boleh datang dan kami saat pulang Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau memberkati seluruh kehidupan kami, mulai dari anak kecil, remaja, pemuda, orang tua, oma-oma dan opa, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami juga teringat buat saudara kami yang tidak hadir saat ini. Kami yakin dan percaya Allah juga melawati kehidupan mereka. Inilah kami Tuhan, inilah kehidupan kami. Kami rindu berdoa buat seluruh pelayan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mulai dari penerima tamu, pemusik, WL, singer, bahkan hamba-Mu kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pasti memperhitungkan segala persembahan mereka, waktu dan tenaga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami merindukan bagi pelayan-pelayan pemusik, apapun mereka Tuhan, mereka yang masih sendiri bahkan yang sudah berkeluarga, kami yakin dan percaya Tuhan akan menilik segala kehidupan mereka. Biarlah yang mereka persembahkan boleh menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi kami yang hadir saat ini. Kami berdoa buat hamba-Mu Ibu Gembala di tempat ini. Kami yakin dan percaya Tuhan anugerahkan, oh Tuhan, kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera. Tuhan memberikan waktu boleh menyenangkan hati Tuhan. Bahkan khususnya buat Ibu Gembala di sini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Anugerahkan kesehatan, kekuatan, bahkan kesabaran yang ekstra. Khususnya buat Pastor Esra kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati keluarganya, pelayanannya, bahkan pekerjaannya. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati anak-anak Ibu Gembala di tempat ini, bahkan mantu, bahkan cucu kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa juga buat bangsa dan negara ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Buat bangsa dan negara ini Tuhan, dengan hujan pertobatan, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Anugerahkan kehidupan yang aman, sejahtera Tuhan, bahkan kemakmuran. Engkau memberkati, oh Tuhan, pemimpin kami mulai dari terendah hingga teratas kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan menilik seluruh kehidupan mereka. Berikan akal, hikmat, kebijaksanaan agar, oh Tuhan, para pemimpin kami boleh memimpin kami ini dengan rasa takut akan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami serahkan kota tercinta ini ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, ada jiwa-jiwa yang dimenangkan, ada hujan pertobatan, sukacita, damai sejahtera, bahkan kemuliaan Allah menjadi bagian
kota Makassar ini Bapa. Terpujilah namamu Tuhan, kami serahkan segala roh-roh jahat yang ingin mengganggu dalam kota Makassar ini Tuhan. Kami bersatu hati, kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah hidup kami Tuhan. Kami teringat buat generasi kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami mengangkat tangan Tuhan. Kami merindukan generasi kami, khususnya jemaat GBI Kumene. Engkau memberkati dengan segala studi mereka, keberhasilan mereka, bahkan masa depan mereka. Kami merindukan generasi kami Tuhan, menggendong mereka. Berikan mereka masa depan yang terbaik Bapa. Bahkan buat anak-anak kami, Tuhan senantiasa memberkati, bahkan yang belum mendapat pekerjaan, kami yakin dan percaya Tuhan akan menyediakan pekerjaan yang terbaik bagi mereka. Terpujilah namamu Tuhan, buat generasi kami semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Biarlah hidup mereka boleh mengutamakan Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, Engkau sempurnakan permohonan kami ini Bapa. Dan kami akan mengakhiri doa kami ini yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita katakan haleluya. Glory bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di akhir ibadah kami ini, kami telah menyatu dengan Engkau ya Tuhan. Engkau ada di tengah-tengah kami, memberkati setiap kami yang ada di tempat ini. Olehnya itu, kami naikkan segala hormat, pujian hanya bagimu di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami dan kami sudah sampaikan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Mari bersama-sama kita katakan amin. Mari jemaat Tuhan kita saat teduh sebentar. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu jemaat Tuhan, terus berkati kita semua. Haleluya, ku memujimu Tuhan. Kasih-Mu tak berkesudahan. Bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat maju, rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya itu selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Gunung dan di dalam samudra, tanganku angkat padamu,
sepanjang kami kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya, kasih setianya. Da 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 Apa ya Tuhan, kita mau doa sama-sama.